Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, selamat datang dalam presentasi Sistem Pengendalian Manajemen Kelompok 1 S1 Akuntansi 2018-2019. Pada kesempatan yang luar biasa ini, izinkan kami memaparkan analisis dari kasus komprehensif perusahaan dengan rancangan bisnis perusahaan kompetitor yang bertemakan analisis sistem pengendalian manajemen pada perusahaan bersektor marketplace. Namun, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memaparkan dan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 1 S1 Akuntansi Universitas Lampung yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Kak Tufahati Aina Mandavani, Kak Haikal Abdillah Rashid, Kak Novia Riani, Kak Valen Miranda, dan saya sendiri, Robi Ananda. Struktur dari presentasi ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kita akan menganalisis dan menyintesis salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya bersektor di bagian marketplace. Dalam hal ini, kita mengambil kasus yaitu perusahaan bernama Alibaba Group Holding Limited yang berasal dari Tiongkok. Yang kedua, kita akan membuat atau bahasa sederhananya merancang perusahaan kompetitor sejenis yang merupakan kompetitor nyata yang diharapkan mampu bersaing dengan Alibaba yang disebut dengan Parcel.id. Baik, pertama marilah kita mengenal terlebih dahulu profil dari perusahaan yang akan dianalisis. Alibaba Group adalah konglomerat multinasional yang berasal dari negara Tiongkok yang bisnisnya terdiri dari perdagangan inti, komputasi awan atau cloud computing, hiburan media digital, inisiatif inovasi, dan perusahaan investasi besar. Kantor pusatnya terletak di kota Hangzhou, China. Didirikan pada tahun 1998, Alibaba Group kini menyediakan penjualan C2C atau Customer to Customer, B2C Buyer to Customer, dan B2B Buyer to Buyer melalui portal website yang berbasis pada daring. Perusahaan ini didirikan oleh 18 pendiri yang dipimpin oleh seorang CEO bernama Jack Ma, salah satu orang paling berpengaruh di Tiongkok. Portal web pertamanya adalah Alibaba.com, pasar grosir global. Jack Ma dan 17 pendiri lainnya juga mencoba mengembangkan kondisi pasar di negara asalnya dengan menciptakan pasar grosir domestik bernama 1688.com. Grup ini dimulai tahun 1999 ketika Jack Ma mendirikan situs Alibaba.com, sebuah portal bisnis ke bisnis untuk menghubungkan produsen China dengan pembeli luar negeri. Pada tahun 2012, dua portal Alibaba menangani penjualan tercatat hingga 1,1 triliun yuan Cina atau setara dengan 170 dolar miliar. Perusahaan ini terutama beroperasi di Republik Rakyat Tiongkok dan pada waktu penutupan pada tanggal penawaran umum perdana atau IPO tepatnya 9 November 2014, nilai Alibaba Group diukur senilai 231 miliar dolar. Berikut merupakan ilustrasi dari potongan laman web perusahaan utama yaitu Alibaba.com. Pada dasarnya, Alibaba hanyalah perantara antara penjual dengan pembeli. Walaupun Alibaba juga mengakui untuk melakukan stock of name dan penjualan secara mandiri dalam websitenya. Bagian pertama yang dianalisis adalah fungsi dari pengendalian manajemen. Manajemen dan pengendalian. Alibaba adalah industri besar yang terdiri dari banyak bisnis dan segmen yang berbeda-beda, mulai dari perdagangan, logistik, hingga komputasi awan. Karakteristik model pengendalian manajemen ini berbasis pada penerapan startup integration yang menghadirkan model hibridisasi teknologi daring dengan pasar secara luring. Anak perusahaan Alibaba secara keseluruhan terdiri dari Alibaba.com, Taobao, Tmall.com, eTao, Alipay, Alibaba Cloud, AliExpress, China Yahoo, dan lainnya. Perkembangan ekosistem Alibaba tidak berjalan mulus karena perubahan pada tahun 2013 yang terjadi secara signifikan membalikan struktur asli untuk mempertahankan inovasi perusahaan. Semua perusahaan tersebut terbagi dalam satu ekologi organisasi di mana kita dapat menemukan sejumlah peserta dalam value chain yang setara dan saling ketergantungan membentuk dasar stabilitas, produktivitas, dan kreativitas ekosistem. Bagian yang kedua adalah alternatif pengendalian manajemen dan pengaruhnya.
Dalam pengendalian tindakan, personal dan budaya perusahaan, Alibaba menerapkan sejumlah prinsip atau nilai-nilai korporasi yang terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah customer first atau pelanggan pertama, teamwork, kerjasama, merangkul perubahan, integritas, gairah kerja, dan tentu saja komitmen untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ketatnya sistem pengendalian, yaitu ada visi dan misi dari Alibaba, yaitu yang visinya adalah sebuah visi harus memberikan informasi yang jelas tentang dasar untuk mengembangkan pernyataan misi yang komprehensif. Sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menjadi e-commerce terbesar, Alibaba harus membuat visi dan misi yang jelas. Visi Alibaba adalah kami bertujuan untuk membangun infrastruktur perdagangan masa depan. Kami membayangkan bahwa pelanggan kami akan bertemu, bekerja, dan tinggal di Alibaba, dan bahwa kami akan menjadi perusahaan yang bertahan setidaknya 102 tahun. Arti dari pernyataan visinya adalah bahwa Alibaba ingin memungkinkan interaksi komersial dan sosial di antara ratusan juta pengguna, antara konsumen dan pedagang, dan di antara bisnis setiap hari. Dan selanjutnya yaitu misi dari Alibaba. Misi Alibaba Group adalah untuk memudahkan berbisnis di mana saja. Perusahaan ingin memungkinkan bisnis untuk mengubah cara mereka memasarkan, menjual, mengoperasikan, dan meningkatkan efisiensi mereka. Alibaba juga mencoba menyediakan infrastruktur teknologi dan jangkauan pemasaran untuk membantu pedagang, merek, dan bisnis lain memanfaatkan kekuatan teknologi baru untuk terlibat dengan pengguna dan pelanggan mereka dan beroperasi dengan cara yang lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu biaya sistem pengendalian. Cara terbaik untuk memahami Alibaba adalah campuran Amazon.com, eBay, PayPal dengan sejumput Google dilemparkan. Semua dengan beberapa karakteristik unik Cina. Taobao, Alibaba website terbesar adalah seperti bazar Cina raksasa dengan daftar produk sekitar 760 juta dari penjual 7 juta. Pada tahun 2012, volume transaksi gabungan Taobao dan Tmall atasnya 1 triliun yuan atau 162 miliar US dollar. Lebih besar dari total 2012 untuk Amazon dan eBay dikombinasikan. Dengan resesi global, penurunan permintaan untuk barang-barang buatan Cina juga baik dibuat di tempat lain. Alibaba telah menanggapi dengan mengurangi biaya untuk para pemasoknya emas. Setelah memotong emas, pemasok biaya sebesar 60%, jumlah pelanggan meningkat secara dramatis. MA memutuskan untuk mengorbankan keuntungan jangka pendek untuk keberlanjutan jangka panjang. Alibaba adalah saham publik yang dijual di bursa Hong Kong, terdaftar pada tahun 2007 dengan IPO 1, miliar US dollar. Harga saham telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Mengapa investor sering prihatin tentang hasil jangka pendek? MA bersikeras perspektif jangka panjang dan daftar prioritasnya agak luar biasa oleh standar barat. MA menempatkan pelanggan pertama diikuti oleh karyawan dan tempat pemegang saham terakhir. Dia bukanlah prihatin tentang bagaimana komunitas investasi merasa tentang pendekatan, mengatakan bahwa orang-orang selalu dapat memilih untuk tidak berinvestasi jika mereka tidak setuju dengan strategi. Selanjutnya, desain dan evaluasi sistem pengendalian. Ada 9 komponen pernyataan misi yang efektif. Ini termasuk pelanggan, produk atau layanan, pasar, teknologi, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan profitabilitas, filosofi, konsep diri, citra publik, dan karyawan. Komponen produk atau jasa dapat ditemukan di kami menyediakan infrastruktur teknologi dan jangkauan pemasaran untuk membantu pedagang, merek, dan bisnis lain untuk memanfaatkan kekuatan teknologi baru untuk terlibat dengan pengguna dan pelanggan mereka dan beroperasi dengan cara yang lebih efisien. Pernyataan-pernyataan untuk memudahkan berbisnis di mana saja, yaitu terdiri dari pasar, konsep diri, dan komponen filosofi. Komponen konsep diri memiliki penjelasan lebih lanjut dalam pernyataan sebuah ekosistem telah berkembang di sekitar platform dan bisnis kami yang terdiri dari konsumen, pedagang, merek, pengecer, bisnis lain, penyedia layanan pihak ketiga, dan mitra aliansi strategis. Adapun komponen teknologi dan kepedulian terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas dapat ditemukan di kami menyediakan infrastruktur teknologi dan jangkauan pemasaran untuk membantu pedagang, merek, dan bisnis lain untuk memanfaatkan kekuatan teknologi baru untuk terlibat dengan pengguna dan pelanggan mereka
dan beroperasi dengan cara yang lebih efisien. Karena tidak ada pernyataan yang memberdayakan atau menjelaskan tentang kepedulian perusahaan terhadap citra publik dan karyawan, dapat dikatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dari Alibaba. Bagian 3. Sistem pengendalian hasil keuangan. Pusat pertanggungjawaban keuangan. Yang pertama, pusat biaya. Salah satu cara yang digunakan oleh Alibaba Group untuk menilai kinerja pusat pertanggungjawaban adalah dengan membandingkan kinerja aktual tahun berjalan dengan anggaran yang dilakukan tiap tahun. Pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi selisih antara manajer yang bersangkutan, sedangkan pihak manajemen puncak dapat memilih kinerja manajer pusat pertanggungjawaban apakah mendapat balas jasa atau teguran atas terjadinya selisih tersebut. Informasi yang dipakai sebagai ukuran manajer pusat biaya adalah biaya. Yang kedua adalah pusat investasi. Sebagian besar investasinya hingga saat ini telah masuk ke perusahaan rintisan yang berbasis di Cina dan industri favorit yang berinvestasi, e-niaga dan logistik, memiliki relevansi langsung dengan bisnis e-commerce yang ada. Memecah kesepakatan dengan jumlah total yang didanai, perusahaan Cina yang jelas pemenang dengan 12,8 miliar US dollar terkumpul dan perusahaan Indonesia berikutnya dengan 3,1 miliar US dollar. Melihat distribusi uang menurut industri relevan dengan e-niaga, investasi berada di urutan atas dengan lebih dari 10,8 miliar US dollar dari total 16,5 miliar US dollar. Perencanaan dan anggaran. Penyusunan anggaran pada Alibaba Group, pembuat anggaran menggunakan pedoman penyusunan anggaran ini berdasarkan ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam pedoman tersebut sesuai dengan kondisi dan situasi perusahaan lainnya. Tabel di bawah ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, retail commerce dengan presentasi penjualan sebesar 77%, untuk relative market share sebesar 82%, untuk industri growth sebesar 24,8%. Yang kedua, wholesale commerce dengan presentasi penjualan sebesar 8%, relative market share sebesar 100%, dan industri growth sebesar 25,4%. Yang ketiga, cloud computing dengan presentasi penjualan sebesar 4%, dengan market share sebesar 7%, dan industri growth sebesar 23,3%. Untuk segmen perdagangan inti yang lebih mapan, rekomendasi strategi adalah strategi integrasi dan strategi intensif yang terdiri dari penetrasi pasar, pengembangan dan pengembangan produk. Ini ditunjukkan oleh pasar relatif segmen yang tinggi, posisi saham dan pertumbuhan tinggi dalam industri mereka juga. Sementara itu, untuk awan segmen komputasi, strategi bervariasi dari strategi intensif untuk divestasi. Sistem insentif. Alibaba Group menilai kinerja staf berdasarkan pengukuran kinerja, yaitu laporan pertanggungjawaban, realisasi target pendapatan. Laporan yang berisi target dan realisasi pendapatan disesuaikan dengan syarat akuntansi pertanggungjawaban. Setelah melakukan penilaian berdasarkan laporan pertanggungjawaban tersebut, Kepala Alibaba Group akan memberikan reward kepada manajer dan staf bagian penjualan sebagai apresiasi atas kinerja yang diberikan dalam mencapai target pendapatan yang diberikan baik berupa bonus maupun kenaikan pangkat. Tetapi, jika target yang diberikan tidak tercapai, akan memberikan punishment. Selanjutnya yaitu masalah pengukuran kinerja dan pengaruhnya. Penciptaan nilai. Alibaba.com merupakan perusahaan e-commerce terbesar di Cina. Ketika internet mulai merambah Cina, Alibaba dimulai sebagai situs bagi usaha kecil dan menengah untuk melakukan jual beli secara online. Pada tahun 2000, Alibaba menaikkan pendanaan sebesar 25 juta US dollar, peluncuran Gold Supplier Membership untuk melayani eksportir di daratan Cina. Alibaba kemudian berkembang pesat dan mencapai puncaknya pada Oktober 2005. Saat itu, Alibaba menjalin kerjasama dengan Yahoo. Dengan dana sebesar 1 miliar US dollar, Yahoo membeli 40% kepemilikan Alibaba. Sedangkan Ma mengambil alih operasi Yahoo di Cina. Dari situ terbentuklah Alibaba Group. Selanjutnya, kinerja tindakan pasar. Alibaba.com adalah sebuah layanan e-commerce yang berfokus pada business to business atau B2B untuk menghubungkan berbagai jenis usaha kecil dan menengah. Alibaba.com mulai menghasilkan keuntungan dalam bisnis B2B-nya. Jack Ma berpikiran untuk mendirikan sebuah e-commerce platform baru bernama Taobao.com. Platform ini
berfokus pada situasi market di tahun 2003 untuk mengalahkan eBay di Cina. Jack Ma memberikan fasilitas yang ada di Taobao.com sepenuhnya secara gratis selama 3 tahun. Hal ini jelas dapat membuat Taobao.com merangkul konsumen lebih banyak dan mengalahkan eBay. Solusi terhadap masalah miopia. Savio menciptakan berbagai program pelatihan untuk karyawan dan menekankan pentingnya mencari uang untuk membuat perusahaan bertahan. Setelah itu, Alibaba meluncurkan fitur berbayar. Tidak disangka, tawaran ini disambut sangat positif oleh pengguna Alibaba. 1 tahun setelah melaksanakan strategi itu, Jack Ma dengan bangga mengumumkan bahwa Alibaba berhasil mendapatkan keuntungan pertamanya. Tidak hanya 1 yuan, tapi langsung 500.000 yuan. Namun, Jack Ma tidak mendapatkan kesempatan untuk bersantai. Mike Whitman, CEO eBay ketika itu, memutuskan untuk membeli saham pesaing Alibaba, Ichnet, dan memasuki pasar Cina. Ketika itu, eBay adalah perusahaan internet terbesar di dunia, mempunyai sumber daya yang tidak terbatas. Kehadiran eBay di Cina membuat Jack Ma khawatir. Pada tahun ketiga, pengguna Taobao sudah menyamai pengguna eBay. Jack Ma mengeluarkan pengumuman yang luar biasa. Dia menggratiskan Taobao untuk 3 tahun ke depan. Kemenangan Taobao atas eBay semakin menkukuhkan dominasi Alibaba dalam bisnis e-commerce dunia. Bisnis level strategi. Alibaba.com dengan usaha yang besar dan cemerlang mampu menentukan strategi level bisnisnya pada cost leadership. Untuk saat ini, belum ada industri yang mampu mengalahkan harga yang ditawarkan Alibaba dengan kualitas pelayanannya. Global Strategy. Dengan menggunakan B2B pada Alibaba telah memantapkan perusahaannya dengan membudayakan akar yang kuat terhadap pelanggan lokalnya yang kemudian akan berkembang pada pelanggan luar dengan strategi terkait pengembangan ukuran pasar, investasi dari pihak luar untuk mengembangkan perusahaan menjadi besar. Corporate Level Strategy. Dengan penerapan bisnis dominan yang mana 70-95% penghasilan berasal dari bisnis tunggal yakni sebagai sarana jual beli online, Alibaba mampu menguasai pasar Tiongkok dan secara bertahap menuju pada pangsa pasar internasional. Corporate Strategy. Alibaba.com telah melakukan diversifikasi dalam hal strategi bisnisnya maupun pangsa pasarnya. Hal ini dapat menjadi tantangan yang sulit bagi pendatang baru dengan ide bisnis yang sama, sehingga setiap dari bisnis tersebut akan memperlakukan strategi yang terbaik. Yang selanjutnya adalah bagian kelima, yaitu tata kelola perusahaan, peran penting terkait pengendalian dan etika. Tata kelola perusahaan dan dewan direksi. Jack Ma dan Simon Xi, yaitu co-founder Alibaba Group, telah secara efektif mengalihkan kepemilikan kepada anggota tertentu dari kemitraan Alibaba Group yang merupakan warga negara Tiongkok. Kemitraan Alibaba ini didirikan oleh perusahaan 1 dekade lalu untuk memastikan bahwa Alibaba Group tidak bergantung pada 1 atau 2 eksekutif yang berkuasa dan membagi pengambilan keputusan di antara 36 mitra Alibaba. Kemitraan Alibaba terdiri dari 36 individu yang memiliki hak eksklusif untuk menominasikan mayoritas sederhana dari Dewan Direksi Alibaba Group, tunduk pada persetujuan pemegang saham selama rapat umum tahunan. Yang kedua ada Dewan Direksi. Di bawah hukum Kepulauan Cayman, semua direktur Alibaba itu berutang kewajiban fidusia kepada Alibaba Group, termasuk kewajiban kesetiaan, kewajiban untuk bertindak jujur, dan kewajiban untuk bertindak dengan iktikat baik dan dengan cara yang mereka yakini demi kepentingan terbaik Alibaba Group. Para direktur Alibaba juga memiliki kewajiban untuk menggunakan keterampilan yang sebenarnya yang mereka miliki dan kehati-hatian serta ketekunan yang akan dilakukan oleh orang yang cukup bijaksana dalam keadaan yang sebanding. Dalam memenuhi tugas perawatan mereka ataupun juga mengurus Alibaba Group, Direktur Alibaba harus memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar Alibaba Group sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dari waktu ke waktu. Alibaba memiliki hak untuk meminta ganti rugi jika kewajiban yang harus dibayar oleh salah satu direktur Alibaba Group dilanggar. Selanjutnya ada pengendali dan auditor. Alibaba Group memiliki external audit dan juga internal audit. Yang pertama ada external audit. Alibaba terkenal dengan portofolio layanannya yang terdiverifikasi secara luas. Namun dalam laporan ini,
kami ingin fokus pada analisis pangsa pasar yang kami rasa adalah segmen terkuat dari Alibaba Group, yaitu core commerce yang terdiri dari retail. Bisa dilihat di tabel ini adalah market share dari beberapa perusahaan yang satu bidang dengan Alibaba Group seperti Amazon.com Inc., JD.com Inc., eBay Inc., dan Apple Inc. Data pangsa pasar menunjukkan pergerakan pangsa pasar retail internet marketplace di seluruh dunia. Data ini menunjukkan bahwa Alibaba Group adalah kekuatan yang harus diperhitungkan menyalip dunia dengan unit bisnis perdagangannya. Meskipun berada di urutan kedua setelah Amazon.com Inc., yang perlu diingatkan kembali bahwa adalah data ini menunjukkan pangsa pasar global yang memperhitungkan seluruh populasi di dunia, dan bahwa Alibaba Group telah berhasil mengklaim hampir 15% populasi global. Selanjutnya ada internal audit Alibaba Group. Kami meneliti dan menganalisis memakai IFA Matrix untuk menganalisis internal audit perusahaan Alibaba Group. Matriks evaluasi faktor internal adalah salah satu alat strategis terbaik untuk melakukan audit internal perusahaan manapun. IFA digunakan untuk analisis internal berbagai bidang fungsional bisnis seperti keuangan, pemasaran, teknologi informasi, operasi, sumber daya manusia, dan lainnya tergantung pada sifat bisnis. Berdasarkan analisis kami terhadap matriks evaluasi faktor internal Alibaba Group, kami telah mengumpulkan informasi relevan yang diperlukan untuk mewujudkan teknik evaluasi. Hasilnya adalah matriks evaluasi faktor internal Alibaba Group menunjukkan hasil 2,87, yang berarti kekuatan dan kelemahan internal Alibaba Group menunjukkan nilai evaluasi yang bagus. Meskipun demikian, Alibaba Group masih perlu meningkatkan kinerjanya di beberapa aspek untuk menjadikan Alibaba Group lebih baik dan juga melakukan inovasi tentang bisnisnya untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dalam e-commerce. Selanjutnya adalah masalah etis terkait pengendalian manajemen. Jack Ma mendasarkan moral bisnisnya pada nilai-nilai Buddha, Tao, dan Konfusianisme. Ajaran Buddha menekankan sikap memaafkan, ajaran Tao menekankan harmonisasi, sedangkan Konfusianisme menekankan pada etika sosial. Dengan demikian, jika semua itu digabungkan menjadi karakter bisnis China atau Tiongkok, maka akan lahir sikap memaafkan, harmonisasi, dan juga etika sosial. Menurut Jack Ma, dalam bisnis digital, tidak ada ungkapan bekerja jangka pendek yang menghasilkan buah dalam waktu cepat. Jack Ma berkata, kami mempersiapkan perjuangan jangka panjang, terus-menerus gigih, hingga perlahan-lahan baru bisa mulai mapan. Kesimpulan dari analisis sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh Alibaba Group, yaitu strategi yang harus diterapkan Alibaba adalah pengembangan produk melalui konsep baru yaitu retail baru. Strategi ini sangat bagus untuk merebut kembali pasar asal mereka dan untuk mempertahankan posisi mereka sebagai nomor satu di dunia. Strategi yang dipilih ini juga dalam sejalan dengan pernyataan misi yang dimiliki Alibaba, yaitu mempermudah bisnis di mana saja. Dengan mengintegrasikan aspek belanja online dan offline, dan mereka secara harfiah memudahkan setiap orang untuk melakukan bisnis di mana saja. Strategi ini tidak akan mudah untuk dipasarkan dan juga tidak akan mudah untuk didanai. Tapi Alibaba Group adalah perusahaan yang dikenal untuk mengambil resiko yang diperhitungkan saat beroperasi, dan strategi ini adalah salah satunya. Oleh karena itu, kami akan merekomendasikan untuk Alibaba Group untuk lebih menerapkan strategi pengembangan produk yang diwujudkan dalam konsep retail baru. Demikian analisis sistem pengendalian manajemen perusahaan Alibaba Group yang kami lakukan. Untuk selanjutnya yaitu rancangan sistem pengendalian manajemen dari perusahaan kompetitor akan ditampilkan di video selanjutnya. Terima kasih.